Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah ikut-ikutan kaset, saya juga punya kaset. Bukannya sholat. Emang kalau dengki itu begitu mas, salah aja. Orang dengki kan ciri khasnya nggak bisa mengakui kelebihan orang. Pokoknya harus salah, harus jelek, harus gagal. Bahkan pendengki sejati mah, itu dengki yang nggak jelas itu semuanya nggak suka. Sepak bola menang, bah itu masih licik. Itu anaknya masuk ke kampus itu, emang kebetulan aja. Gitu ada yang nggak boleh sukses aja Pak. Ada orang yang negatif, pendengki sejati itu kan gitu Pak. Dari bangun tidur tuh udah ngaco aja. Kesan udah tua, segala kelas ini lagi untuk jadi nih. Aduh, sampurah nih kayaknya. Dikutuk, mau makan juga, macam apa Bu? Pesen, pasti nasi goreng lagi. Enggak Pak, enggak nasi goreng, nasi uduk. Nasi uduk disimpan jauh dengan Indonesia. Ini tapi ada ininya Pak, pakai ayamnya juga kecil-kecil, yang gede dong. Kasih ayam kerupuknya mana? Kasih kerupuk, cuma 2. Dimakan habis Pak. Coba kopi kurang manis, kasih gula kurang panas, dipanasin mana pisang gorengnya. Mau pergi juga udah pasti udah kayak gini udah pasti macet. Saya paling sebel ke perempatan. Ngaco ngambek sama perempatan. Ada yang suka gitu di sini. Dulu mah nggak kayak gini, Padahal nyebutin dulu ya. Dulu mah bapak nonton TV juga, bibir tebel nyanyi ngaca dong. Padahal dia lebih tebel. Ini pendengki tulen ya. Kacau aja terus. Nah ibu bapak mau tahu rahasianya supaya nggak dengki? Tapi sebelum kesana, gimana kalau kita yang didengki? Biarin, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita nggak boleh dengki. Sebagaimanapun kita baiknya, pasti akan ada seksi nggak suka sama kita. Dan orang yang sebel ke kita itu aset. Karena orang yang sebel ke kita itu adalah orang yang tulus, sepenuh hati, seluruh tenaga terus-menerus memikirkan kita. Kita sudah tidur, dia tidak bisa tidur. Hanya kita yang ada di hatinya. Dramatis. Kita nggak punya waktu jadi kekurangan sendiri. Dia seluruh waktunya mencari-cari kekurangan kita. Kesetiaan apa lagi yang kau lakukan? Pengorbanan apa lagi yang kau harapkan? Harusnya kita kirim bolu kepada dia sebagai penghargaan atas jerih payahnya memikirkan kita siang dan malam. Ceramah dramatis. Besoknya dia akan kecewas-kecewis ngomongin kita. Setiap kali dia bergibah tentang kita, artinya kalau kita benar, pahala dia dikasih ke kita. Habis pahalanya, dosa kita dipikul oleh dia. Makanya jangan ladenin keburukan dengan keburukan. Itu pilihan dia. Kita punya pilihan sendiri. Pernah dengar nggak pedagang di Indonesia? Pernah dengar belum? Pasti belum kan, baru sekarang ceritanya ya. Ada ibu-ibu pulang dari Amerika, bukan dari daerah sini ya, tapi sekitar sini. Pas sampai ke Indonesia, maaf ya Bu ya, namanya juga ngarang lah saya. Ini tukang dagang lagi bete, lagi banyak masalah. Assalamualaikum Bi. Salam. Maaf ya Bi, buah ini berapa harganya? Bu, lihat dong, udah saya tulis tuh. Lihat dulu baru nanya. Persis. Kok tukang dagang gak sopan sekali sih? Kok pembeli rewel banget sih? Cuma dikasih tahu aja, pakai marah lagi. Amin. Baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama Bu, baru sekarang saya juga lihat mereka ego. Kurang ajar. Terhina saya tidak mau beli di sini.
biarin, masih banyak pembeli, pergi sana. Kerudung membesar karena anak bulan berdiri, ibu mendemus, masuk ke mobil, jebret. Kata suami, ada apa mah? Diam pak, ini urusan harga diri wanita. Suami bingung, datang dari bangku belakang, mah, tuh, asal film dramatis. Untung ada ibu-ibu pengajian ini datang ke tukang dagang itu juga. Bi, maaf ini berapa Bi? Sama aja lagi. Berikan, lihat dulu Bu, udah ada tuh di bawah tulisannya, sama aja kayak yang tadi. Oh iya, maaf saya tadi yang banyak alasan. Oke Debbie, saya beli sekilo. Hah? Sekilo? Pulang dari luar negeri capek-capek cuma sekilo? Gak kayak banget sih. Maaf, saya perlunya sekilo. Banyak alasan. Beli sekilo, tenang aja sih, udah senyum. Bu, ini harganya 12.000, duit ibu 15.000, sisanya 3.000 sedekah ke saya ya Bu ya. Saya lagi nggak punya duit. Orang sedekah tuh digugurkan dosa. Orang sedekah tuh diampuni dosa. Orang sedekah tuh dilipat gandakan rezekinya. Sedekah ya Bu ya? Iya boleh deh. Bu, cuma 3.000 loh. Nggak boleh pakai ria ya, nanti gak ada pahalanya. Oh iya. Silakan nih. Sing berkah ya, amin, amin, amin ya gitu lah Bu. Udah, saya mau ngurusin lagi yang lain. Karena Bu, dah. Si ibu itu masih belum kempes tuh rambutnya. Bagaimana caranya bisa sabar kayak gitu? Si ibu ini bilang begini, Bu, saya dengan ibu tuh sebetulnya sama. Saya gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi, gampang jengkel. Hasilnya Bu, kata dokter, saya ini kena penyakit komplikasi. Sudah darah tinggi, terus darah kental, dan gula darah. Aduh, saya lagi kena kali gata, rupanya karena emosi jatuhnya jadi atel, eksim tidak sembuh, dan karena saya menahan amanah jadi ambeien. Namanya juga ngarang, hadirin supaya dramatis. Kata dokter 80% penyakit lahir saya adalah diakibatkan penyakit hati saya. Terus jadi gimana? Saya janji. Semenjak itu saya janji saya adalah, saya berjanji saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain kepada saya. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Makanya kalau orang lain ngomong jelek, ya itu pilihan dia, mulut dia. Saya punya pilihan sendiri, saya mau ngomong bagus saja. Kalau orang lain judes, ya itu pilihan dia. Saya punya pilihan sendiri, saya ingin tetap ramah saja. Orang lain pelit, ya itu pilihan dia. Saya tetap milih, Allah suka sama dermawan, saya tetap mau dermawan. Saya bahagia, lepas dari penyakit ini, karena saya lebih menyukai apa yang Allah ridho. Jadi pada diam begini semua. Ibu, bapak, kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau orang menghina, kita menghina. Kalau orang ngebeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang, hah? Mau ngapain kuliah Cacisus bahasa Inggris? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Orang milih jelek, kita bisa milih baik, betul? Ingat, yang balik ke kita itu apa yang kita lakukan, bukan yang orang lakukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi gimana kalau dia maju? Ya biarin, itu bibir dia.
Kita punya bibir sendiri. Kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita. Oh, ini harus kita proses ya. The last one apa? Licik. Ini kan direkam ini kan? Oh ya, buat yang nggak bisa hadir nanti ya. Atau buat ibu-ibu juga supaya apa? Ya. Jangan dikasihin ke suami. Nih suami lihat ya, ibu aja lihat sendiri ya. Karena ibu juga belum tentu lulus ya. Yang kelima apa? Licik. Nah, licik ini lawannya adalah jujur. Orang licik ini orang munafik. Lupa, aneh tapi nyata. Sedunia ini orang senang sama orang jujur. Siapapun. Ibu pasti mau punya anak jujur ya. Mau nggak dibohongin anak bu? Ibu mau punya anak jujur? Tuh, anak juga pengen ibu yang jujur. Langsung begitu. Ini Pak Ridwan Kamil pengen pemerintahannya jujur. Rakyat juga pengen pada pemimpin yang jujur. Bahkan katanya penjahat juga cari temennya itu yang jujur. Lu harus jujur lo sama gue. Kita kan sama-sama penjahat, gak apa-apa. Yang penting jujur. Gitu. Betul Pak? Nangkok sih Bapak. Penting ditanya. Penting jujur. Coba saya tanya. Ya Bu ya, Ibu dengar baik-baik. Bapak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Pak, ungkapkan seluruh jiwa Bapak dengan nada yang pas. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Mau. Dengar Bu, setiap suami menginginkan istri yang jujur. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Mau. Walaupun Bapak jangan nyebut tidak jujur, dengki itu namanya Bu. Walaupun Bapak berusaha keras untuk jadi orang jujur, itu Pak. Jadi si Bapak walaupun banyak yang disembunyikan tetap nuntut istrinya jujur. Ibu, Bu, jawab pakai hati ya, yang mantap suaranya. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Lebih dahsyat suaranya Pak. Berarti harapan ibu itu luar biasa. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu berkata yang sejujurnya? Nggak ada yang jawab. What happened? Ini gimana ibu teh yang jelas tuh udah dibela habis-habisan. Kan nggak jelas sama sekali Pak. Hanya selang setengah menit. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap? Jadi ibu teh maunya apa? Kata saya juga suka nggak jelas Pak. Tenang ya Pak ya. Makanya saya nggak jujur karena takut istri saya nggak siap. Salah Bu. Kalau ibu ngomong, apakah mau punya suami jujur? Mau. Apakah siap? Siap. Langsung kelepek dia. Karena ibu kayak gini, makanya jadi kayak gini ya. Bapak Ibu yang baik, jujur. Ini terakhir ya. Jujur bukan untuk dipuji orang. Jujur bukan untuk dikagumi orang. Jujur bukan untuk dipercaya orang. Jujur untuk dicintai Allah. Titik. Walaupun kita jujur, tidak akan semuanya orang percaya kepada kita. Bahkan bisa jadi kalau kita jujur, kita malah dihina, di PHK, tidak apa-apa. Resiko dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan resiko tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihina karena jujur lebih tenang daripada dipuji padahal tidak jujur. Karena kalau kita jujur, Allah suka, Allah turunkan sakinah. Kalau kita tidak jujur, Allah benci, sedunia memuji, tetap hati tidak bahagia kalau Allah tidak suka. Makanya pastikan jujur
sebagai pilar kebersihan hati kita. Ya Bu, Ibu belajar bicara apa adanya dan gak usah pakai nangis kalau bicara jujur. Saya gak nyangka, gak usah ngomong gitu. Ngomong gak nyangka tuh udah nyangka Bu ya. Biasakan jangan pakai nangis kalau mau ngomong ya Bu ya. Saya sedih Pak, hati saya perih, tapi saya tahu ini bagian dari hidup yang harus saya lalui. Jangan pulangkan ke Indonesia, pulangkan. Kalau Bapak lihat istri lebay begini, Bapak gak usah panik. Tenang aja. Mau pingsan, silakan. Jangan lama ya Bu ya. Begitulah Bapak Ibu yang baik. Pastikan Ibu Bapak yang budiman, hidup ini harus selalu yakin kunci bahagia dunia akhirat adalah qalbun salim. Mulailah dari sekarang untuk latih merunduk terus ya. Dan Allah janji lewat Rasulullah, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang yang rendah hati itulah yang akan diangkat. Jangan meninggi karena topeng, tidak ada apa-apa. Kalau buka saja aib kita sedikit, jatuh kita. Yang kedua, teruslah tambah ilmu, tambah rezeki, tambah pengalaman, supaya terus hidup ini makin banyak manfaatnya. Puncak kematian kita nanti dalam puncak manfaat hidup kita, bukan puncak pengumpul dunia. Dunia nggak ada apa-apanya kalau tidak manfaat. Yang ketiga, marilah kita lepas harap dari makhluk, cukuplah hanya Allah saja, karena Allah lah pemilik penentu segala-galanya. Gak usah pikirkanlah orang menghargai atau tidak, yang dipikirkan satu saja, Allah nerima ini jadi amal soleh. Yang keempat, kendalikan diri, jangan emosional, karena itu seperti menyiram api ke air. La taqtab wala tajam. Yang kelima, sadarlah semua orang punya takdir masing-masing. Jangankan sekota, seibu sebapak saja takdirnya beda-beda. Adik kakak saja takdirnya beda-beda. Tiap orang akan berjumpa dengan takdir masing-masing. Tidak usah banyak ikut campur. Jangan banyak mikir yang tidak perlu dipikirkan. Jangan banyak komentar yang tidak perlu dikomentari. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang bukan urusan kita, kecuali yang jadi kewajiban kita. Jangan suka dengki. Dengki kita tidak akan merubah apapun selain merubah kita semakin menderita. Dan yang terakhir, pastikan kita nikmati hidup menjadi orang yang bersih, jujur, terpercaya. Karena Rasulullah sebelum dapat Islam mengawali karir kehidupannya dengan gelar Al-Amin, seorang yang jujur, terpercaya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan riyadhah kita. Sesudah kita tahu ilmunya, kita latih diri kita, dan Allah lah yang mengaruniakan kita hati yang bersih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim